Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan saya sudah ada lampu LED bar. Nah, sudah sekian lama saya nggak review-review lampu LED bar ya. Udah hampir 1 tahun kita nggak review, jadi kita fokus kemarin sama lampu-lampu biled atau LED kecil-kecil dan mini laser atau mini proji ya. Nah, ini dia LED bar. Jangan sampai terlupakan ya produk-produk dari LED bar Ice Look yang best seller. Nih, ini brandnya Ice Look, ada emboss Ice Look-nya di sini. Nah, ini ada 2 varian. Jadi varian terbaru dari Ice Look 3 baris ya atau 3 row. Nah, ini 3 row. Biasanya ada single row. Nah, ini 3 row combo. Tuh. Nah, ini untuk panjang yang ini tuh. Ini untuk panjangnya. Bentar, tadi udah saya ukur 78,5 cm. Jadi nggak sampai 80 cm. Biasanya sih 80 kalau yang bracket gawang. Nah, ini contoh bracket rel. Nah, ini bracketnya bracket rel. Jadi ini bisa digeser-geser. Di sini ada 4 titik bracket. Nanti sudah disediakan 4 titik bracket. Nah, ini bisa digeser-geser ya. Nah, ini contoh bracket yang biasa disebut bracket rel ya. Jadi enak, bisa dinaik turunkan juga seperti ini. Nah, kalau bracket gawang dipasangnya di sini ya. Jadi seperti gawang. Kalau ini bracketnya bracket rel. Kalau yang ini untuk panjang 99,5 cm. Biasanya dibilang 100 cm ya bosku ya. Nah, ini realnya tadi sudah kita ukur. Ini sebelum kita review, kita ukur dulu detailnya biar nggak susah-susah nanti ngukurnya ya. Nah, jadi kita review secara globalnya aja. Kita infokan nanti untuk speknya di spesifikasi ya. Nah, untuk yang 99,5 cm ini, nah ini totalnya itu dia 12 yang atas, 12 yang bawah. Totalnya jadi 24 LED. Nah, tuh ya, ada 24 satu papan LED-nya ini ya. Ditambahkan dengan reflektor, jadi cahayanya dia nyebar ya, bukan fokus. Sama seperti yang ini juga, dia nyebar juga. Nah, total yang panjang 99,5 cm ini panjangnya untuk banyak LED-nya itu 44. Nah, jadi sebarisnya ini sampai ke sini 44. Ke bawah ya, berarti kali 3. 44 kali 3 132 LED. Ditambah ini 24 kali 2 ya. Nih. 48. Jadi totalnya itu 48 tambah 130 tambah 132 ya. Total LED bar panjang 99,5 cm dia 180 ya untuk LED chipnya. Ini yang ini bosku ya. Nanti nah, untuk yang ini bosku, kadang-kadang kan ada yang tanya total LED-nya berapa sih bosku. Nah, ini kita totalkan dulu tadi sebelum kita review ya, biar enggak durasinya juga. Nah, ini untuk yang panjang tadi itu panjang berapa yang ini? 78,5 cm ya. Ini 78,5 cm. Nih. Ini totalnya LED-nya dia 12 sama seperti yang ini. Nih. Ukurannya juga sama sih ya, tuh kayak CTD ya bosku ya. Kalau CTD yang harga 70 ribuan yang ini, tapi kalau besi dia sampai 140 ribu. Nah, 3 baris ke bawah, dan untuk panjang LED chipnya ke samping totalnya yang ini dia ada berapa tuh, 32 LED dari sini sampai ke sini. 32 LED dikali 3 96. Yang ini 12 kali 2 24 kali 2 48. Total LED chip yang panjang 78,5 cm ini di 144 total LED chipnya. Nah, untuk wattnya kita tes. Untuk tinggi LED barnya sama ya, nggak ada beda nih. Untuk tinggi LED barnya ini tadi sudah kita ukur juga. Tingginya itu di 7,7 cm.
ya, 7,7 cm itu ukur dari yang sini. Nah, ya, dari lingkaran yang ini. Soalnya kalau kesininya lagi dia lebih pendek, ya, 7,7 cm. Takutnya nanti ada yang mau dipasang di roof rack ya, buat agan-agan yang suka off-road, camping, camper van, rata-rata ya. Biasanya orang-orang off-road yang pasang untuk ke hutan. Nah, ini cocok banget rata-rata sih ya. Nah, soalnya kalau dinyalakan di kota, ini bisa bikin silau ke orang ya. Soalnya dia nyebar bukan fokus. Dia cut off-nya juga nggak sama kayak billet, nggak flat cut off. Nah, untuk tingginya dia di 7,7 cm ya, ukur dari sini. Terus untuk lebarnya di 6,5. Nah, 6,5 bosku ya, dari ujung sini ke sini. Nih. Ambil paling tingginya dari sini sampai ke sini. Ini saya nge-reviewnya satu orang, gak ada anak-anak, jadi seperti aja ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh nanti di kolom komentar ditanyakan atau chat ke kita juga boleh, silahkan. Terus untuk lebarnya dia di 7,4 cm ya, untuk lebarnya. Dan untuk wattnya yang ini, yang panjang ini, sebelum kita tes nanti, ini wattnya di 60 watt, ampernya di 6 ampere, dan yang ini juga sama 60 watt 6 ampere. Walaupun nggak tahu kenapa ya, tadi sih pas saya ukur wattnya itu 60 watt real ya, bukan 300 watt, jadi real. Nanti kita cek lagi untuk pengetesan watt, kita videokan. Untuk pengukuran juga nanti kita ukur ulang ya. Nah, ini kita cek aja dulu sedikit ya. Nah, ini untuk bahannya aluminium, nih bukan plastik ya bosku, jadi ini kokoh. Nah, misalkan ada ngembun, nah untuk servisnya gampang banget. Nah, dari sini aja nih ya, dia sudah waterproof gak? Waterproof ya, dia sudah waterproof, soalnya pemasangannya juga di outdoor. Nah, ini tinggal lepas aja baut-baut ini, kendorin, yang ini dilepas nih, ada 3 baut. Jadi seperti itu ya bosku ya. Nah, sekarang kita tes wattnya dan untuk beratnya. Oh ya, ini untuk berat kita pegging aja ya, seperti ini. Harganya juga murah, di bawah 1 jutaan. Nih, ini untuk berat yang ukuran 78,5 cm, 1344 gram. Nggak begitu berat ya, jadi buat ditaruh di atas enak. Nah, sama bracket, tapi nanti hitungannya tetap 2 kilo ya, soalnya ada panjangnya juga. Nah, ini untuk yang ini lumayan panjang, yang lumayan panjang atau panjang 1 meter kurang sedikit. Nah, 1552 gram. Kalau sama bracket ya kisaran 1900 ya, 4 titik bracket. Nah, ini untuk sistem pendinginannya, dia bukan menggunakan fan, tapi menggunakan kisi-kisi ya, sirip-sirip seperti ini. Oke. Ini nggak pecah nggak di kayak gini-gini nggak pecah, soalnya dia kuat ya. Ini lensanya VMMA. Nah, sekarang kita cek untuk wattnya ya. Seperti biasa kita sudah siapkan wattmeternya. Ini kita jadi dulu, kita taruh di tripod ya, soalnya saya sendirian bosku. Oke, sekarang kita mulai dari yang pendek dulu, 78,5 cm. Kabelnya cuma seperti ini, 2 kabel, sistemnya on off aja, plus minus ya. Kalau kebalik bisa nggak? Kita coba ya. Nggak bisa, jadi harus sesuai warna, merahnya plus, hitamnya min. Settingan kita setting dulu 13,6 seperti biasa. Kalau nggak gini aja ya, kita mulai dari 9 volt. Nyala nggak? Nyala, tapi kurang terang, lihatin. Nah, kita naikkan voltasenya, ampernya juga di 1 ampere. Voltase, nah 10 juga belum begitu terang. Nah, untuk 11 oke lah, masih bisa ya. Jadi kalau voltasenya di 9 sampai 10 masih kurang terang ya.
Kita coba di 12, 13 ya. Nah, di 13, 1360. Nah, oke, wattnya 61. Tuh, ampernya 4 ampere. Nah, kelihatan. Kita coba naikkan voltasenya sampai ke 24 volt. Masih bisa ya. Nah, dia nggak ada fan-nya, tapi menggunakan kisi-kisi atau heatsinknya buat mendinginkan si lampu ini ya. Walaupun banyak lampunya, tapi wattnya ini kecil ya. Soalnya jenis LED-nya ini bukan LED Cree. Ini HPL atau apa tuh? HPL ya, nggak tahu SMD. Nah, sekarang kalau yang paham sih tinggal info itu LED-nya jenis apa ya. Saya takut salah. Nah, sekarang kita coba yang panjang 9,5 cm atau 1 meter lah ya. Kita mulai dari voltase 11 juga ya. Nah, oke, mode on. Wattnya 58, ampernya di 5 ampere. Untuk voltasenya 11. Kita naikkan ke 13. Nah, di 13, 58 juga wattnya ya. Berarti wattnya malah tinggi yang 80 cm dibandingkan yang 100 cm kurang ya. Ampernya di 4 ampere. Sekarang kita coba naikkan ke 24 volt. Wattnya masih nggak ada kenaikan kok. Tuh, ini masih hampir ke 26 volt ya. Jadi LED bar ini bisa dipakai di 24 volt. Nah, ini contoh cahayanya. Cocok banget buat off-roader ya, yang suka camping ke hutan atau off-road. Bisa rekomendasi, bisa pakai ini. Harganya di bawah 1 jutaan. Garansi beli di kita 3 bulan paling. Untuk LED bar ini ya. Nanti kita akan review juga LED bar yang harga 9.500.000 dari Aurora ya. Nanti pelan-pelan kita review-review lagi untuk peralatan off-road 4x4-nya. Jadi nggak hanya bilet-bilet lampu utama saja yang kita review, nanti daya maker, terus ada LED bar, ada yang lainnya, nanti kita review juga. Oke, slow banget. Nah, untuk ukurannya, ini tadi kita sudah ukur realnya nih ya, semuanya udah bisa ukur, kita coret-coret, tapi kita coba ukur lagi. Untuk dimensinya ini sama, hanya panjangnya aja ya bosku. Nah, ini untuk tinggi atau untuk bagian lekukan ini nih ya, susah juga ya, bentar. Nah, oke, ke atas aja ya. 5,7 kalau bagian sini full sampai sini nih. Sip. Nah, pas ya. 6,3. Kalau dari ujung sini sampai ke sini 6,3. Nah, untuk tingginya ,8. Oke, mungkin seperti itu bosku. Untuk panjangnya kita ukur lagi biar nggak penasaran, takutnya disangka nggak ngukur, tapi kita ukur lagi ya realnya. Tuh. 78,5 nih ya, ini kita pegang 78,5, nggak nyampe 80. Nah, kalau yang ini
Nah, ini 99,5. Nih. Tuh, nggak nyampe 100 cm. Dan untuk bracket, misalkan kurang jelas tadi, nah ini untuk pemasangannya seperti ini. Ini lebih gampang ya. Misalkan kurang naik turunnya, tinggal di setting, dikendorin aja. Nanti kalau udah pas, baru dikencengin. Nah ini, yang ini, fungsinya yang ini untuk dekat ke roof rack, roof rail, ataupun ke crossbar, misalkan di bumper pemasangannya. Nah ini untuk LED barnya ya, seperti ini. Dia masih menggunakan reflektor, jadi pantulan cahaya ya, bukan lensa lagi. Kalau lensa kan dia pasti lebih fokus. Oke, mungkin nah ini review sepintas ya bosku, bukan review detail. Kalau detail kita infokan semuanya, tapi ini kita review secara globalnya saja. Nah ini untuk contoh heatsink pendingin dari si lampunya ya bosku ya. Tuh, ini brandnya AS Look. Waterproof ya bosku, karena ini pemasangannya juga di luar. Ini pasti langsung kena air banget, soalnya penempatannya pasti di atas, kalau nggak di bawah di bumper, tergantung kebutuhannya ya. Nah seperti itu ya. Sekarang kita cek ke luar, kebetulan di luar lagi hujan ya, gerimis-gerimis. Saya nggak ke jalanan, tapi kita langsung tembakan biar kelihatan titik fokusnya dan cahayanya. Saya cek di tempat pengetesan lux meter, sekalian saya ukur juga luxnya ya. Nah untuk dropnya ini kita nggak ukur, tapi gimana ya enaknya, kita ukur aja atau gimana ya? Mungkin kalau ada yang minta ukurkan, nanti kita ukurkan. Sekarang kita langsung aja ke outdoor biar kita tahu real cahayanya ya. Yuk kita ke outdoornya One LED. Oke bosku, sudah tiba kita di outdoornya One LED. Langsung aja kita tes real output cahaya dari LED bar panjang 99 cm ya bosku. Nah outdoornya One LED-nya ini berbeda ya, khusus untuk LED bar. Biar kelihatan output cahayanya, kita tembakkan ke dinding ya. Coba dinyalakan Mas Fajar. Nah seperti ini ya bosku ya, pengetesannya kayak di PT-PT ya bosku ya, kayak di pabrik, langsung ditembakkan ke dinding. Coba matikan lagi, nyalakan lagi. Nah seperti ini untuk pencahayaannya. Ini yang panjang 99 cm tuh. Oke, matikan, nyalakan lagi. Nah, jadi seterang ini bosku ya. Coba matikan lagi Mas Fajar, nyalakan lagi. Oke, berhubung yang seri ini hanya ada 2 seri, yaitu 100 cm kurang 1 cm ya, 99 sama 79 cm, jadi kita reviewnya hanya 2 ya. Ini yang 3 baris ya bosku. Coba matikan lagi, nyalakan lagi, piu-piu lah seetik tuh, standby. Nah, jadi penerangannya seperti ini untuk LED bar yang ukurannya 99 cm ya. Nah sekarang kita cek luxnya ya. Oke, sekarang kita cek luxnya ya bosku ya. Nanti kita tes juga sama yang ukuran 80 kurang 1 cm. Coba nyalakan Mas Fajar, mantap ya. Nah ini untuk luxnya, mulai dari pinggir 261 447. Tapi kalau untuk LED bar ini beda ya sama bilet-bilet. Kalau ini dia nyebar cahayanya. Tuh. Ini titik fokusnya di tengah, tembusnya 1997. Ini silau ya bosku ya. Ini khusus untuk berkendara di hutan, berburu ataupun off-road ya biasanya yang pakai. Atau untuk penerangan yang di depannya tidak ada lawan arah. Soalnya kalau ada lawan arah pasti silau banget tuh, seperti ini. Nah ini luxnya 1998. Coba bosku, nah seperti ini ya.
Coba Mas Fajar matikan, nyalakan lagi. Oke, ini untuk penerangan LED bar ya. Ini sudah banyak banget terjual. Cuman saya baru sempat review kali ini ya. Nah bosku, ini untuk review sepintasnya dari kita ya bosku ya. Lampu-lampu off-road masih banyak yang belum kita review. Karena kemarin-kemarin ini sibuk banget sama bilet-bilet terbaru. Tapi mungkin minggu ini kita coba review sitik-sitik lagi ya untuk barang-barang off-roadnya. Nah ini untuk 3 row ya bosku, 3 row 99 cm, brandnya AS Look. Nah seperti ini, sinarnya putih saja, putih kuning juga banyak sebenarnya, tapi dulu sudah kita review juga. Nah sekarang matikan Mas Fajar. Nah sekarang kita ganti, coba nyalakan lagi. Nah ini kita ganti yang 80 cm, sekalian saya cek ya. Ini kita jeda dulu. Oke bosku, nah ini untuk yang panjang 80 cm. Ini untuk hasil pencahayaannya, nggak beda jauh ya bosku ya. Hanya ukuran bodinya aja, tapi cahayanya nggak beda jauh lah ibaratnya. Nah coba sekarang matikan dulu Mas Fajar. Nyalakan lagi. Matikan, nyalakan. Nah jadi untuk hasil pencahayaannya seperti ini. Titik fokusnya ya di tengah, bulat besar, dan ke samping seperti itu, dan sisanya menyebar. Ini untuk cahaya LED bar. Pemasangan biasanya untuk panjang 105 sampai 130 itu dia di atas kap ya, di atas, dipasangnya di roof rack ya. Pokoknya orang-orang off-road yang biasa pasang camper van, nah rata-rata pasang LED bar. Coba matikan, nyalakan lagi. Nah ini real cahayanya bosku ya. Sekarang kita tes untuk looksnya. Untuk yang panjang 80 cm kurang sedikit ya, 79 cm lah. Oke, matikan lagi Jar. Nyalakan. Nah jadi seperti ini ya. Sekarang kita cek looksnya. Oke sekarang posisi sudah on. Ini yang panjang 80 cm. Kita cek looksnya ya bosku. ...2024 ya, ini looksnya. Terangnya malah terangan yang 80 cm Mas Fajar, mantap ya, sampai 2059. Nah ini untuk looksnya. Untuk penerangan di medan off-road ini sudah lebih dari cukup ya. Nah seperti itu bosku. Untuk di jalan raya nggak rekomendasi ya, soalnya ini silo bosku ya. Dia menggunakan reflektor, jadi cahayanya menyebar kemana-mana. Tuh, coba matikan dulu Mas Fajar. Nyalakan lagi. Jadi seperti itu ya bosku ya. Nah coba matikan, nyalakan lagi. Oke cukup ya. Oke mungkin video ini kita cukupkan. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu untuk agan-agan semua ya, untuk merekomendasikan mana yang mau di check out, dibeli atau dipilih untuk agan-agan semua ya. Jadi biar nggak bingung cocok gak nih sama selera agan-agan ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau udah ada reviewnya, pengetesan cahayanya, minimal agan tahulah mau pilih yang mana seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.